Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas materi prakarya dan kewirausahaan, utamanya pada subbab pengolahan. Pada video kali ini kita akan awali pada bab pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Ini adalah materi di semester genap. Di video-video sebelumnya saya sudah bahas tentang pengolahan pada makanan khas daerah. Nah, secara umum mungkin mirip-mirip materi yang akan kita pelajari. Tetapi karena objeknya berbeda, yaitu makanan internasional, tentu ada beberapa hal baru yang bisa kamu pelajari juga dibandingkan video yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kita masuk ke materinya ya. Oke, untuk video kali ini yang akan saya jelaskan, yang akan saya bahas adalah perencanaan usaha makanan internasional. Jadi untuk video kali ini kita fokus ke perencanaannya dulu, gitu ya. Nanti di video-video selanjutnya saya jelaskan mulai dari sistem produksi, lalu promosi, ya, dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, oke. Tapi sebelum kita masuk ke perencanaan, kita buat atau sepakati dulu apa itu makanan khas internasional, ya. Secara definisi, makanan khas internasional adalah makanan yang biasa dikonsumsi. Nah, kata kuncinya adalah dia biasa dikonsumsi, ya, di suatu negara yang biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Contoh, misal, orang Indonesia, ciri khas dari makanan Indonesia adalah banyak bumbu, ya, karena memang masyarakatnya suka makanan yang gurih, suka makanan yang rasanya kuat. Nah, berbeda dengan misalnya makanan dari Amerika yang mungkin secara penggunaan bumbu lebih sedikit karena orang Amerika kurang suka rasa gurih. Itu contoh. Tapi secara umum intinya adalah bagaimana sebuah makanan itu disebut sebagai makanan khas. Nah, patokannya dia adalah harus biasa dikonsumsi. Gitu, ya. Jadi sama kayak misalnya kita ngomongin sushi, sushi itu dulu dari Jepang, karena yang biasa mengkonsumsi adalah orang Jepang. Atau misalnya kita ngomongin kimchi, nah kimchi adalah makanan Korea, karena memang yang biasa mengkonsumsi awalnya adalah orang Korea. Itu contoh ya. Oke, kita udah sepakat, apa itu makanan khas internasional. Nah selanjutnya, kita masuk ke bagian wirausahanya. Jadi untuk membuat sebuah wirausaha makanan internasional tentu kita rencanakan dulu. Dan rencana paling awal adalah kita harus mencari ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha itu bisa dicari di dimanapun, gitu ya. Dari hal apapun, dari hal sekecil apapun, itu. Tapi sebelum kamu memulai usaha makanan internasional ini, ada beberapa hal yang memang harus kamu perhatikan dulu. Itu jadi nggak bisa langsung pengen mulai aja gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kamu tentuin dulu jenis makanan internasionalnya apa. Misal, kayaknya saya pengen buat makan makanan Jepang karena peminatnya di Indonesia banyak, lalu bumbu-bumbunya juga sudah cukup banyak di Indonesia, jadi tidak akan terlalu sulit. Nah, itu adalah tahap paling dasar. Ya karena kalau kita nggak tahu apa yang mau dijual, tentu ya kita nggak tahu apa yang mau dijual gitu. Kalau kita belum menentukan, ya bagaimana kita mau menjual gitu. Kalau yang kedua adalah mengolah makanan dengan tepat. Ya, kita harus belajar bagaimana kita bisa mengolahnya dengan tepat gitu. Misalnya kalau sushi, tentukan dia tekniknya tersendiri. Atau misalnya membuat makanan-makanan khas Arab gitu ya, khas Timur Tengah, tentu juga cara mengolahnya juga berbeda gitu. Kita harus tahu dan bisa mempraktekannya. Lalu yang ketiga, gunakan bumbu yang tepat. Nah, ini agak unik. Karena gini, makanan internasional berarti adalah makanan dari suatu tempat di belahan bumi yang lain mungkin, lalu kita bawa ke Indonesia. Uniknya, karena tadi ciri khas orang Indonesia adalah kita suka bumbu yang kuat, bumbu yang strong gitu ya. Sehingga pas dia masuk ke Indonesia pasti ada penyesuaian.
entah mungkin ditambahkan bumbu-bumbu tertentu, tapi yang penting adalah kita harus menggunakan bumbu yang tepat, bukan hanya tepat secara resep, bukan hanya tepat secara takaran, tapi sesuai selera dari pembeli yang kita sasar, yang kita targetkan, ya. Lalu yang keempat, kamu harus bisa mencari lokasi yang tepat. Tuh. Misal kalau Pak saya pengen buka usaha makanan Korea yang mewah, tapi bukannya di kantin sekolah, ya kan nggak pas ya. Karena ya kamu sendiri saat masa sebelum pandemi, jajannya paling sehari berapa? Tiba-tiba harga makanan Koreanya satu porsi 45.000 misalnya, Wak. Tidak pas lokasinya. Gitu. Jadi memang kita harus mengetahui dulu, ini kira-kira cocoknya di mana nih saya jualan kayak gini. Ya. Dan yang kelima, harganya harus bersaing. Tadi ya, bersaing itu dalam artian tidak terlalu murah, karena kalau terlalu murah kita untungnya juga kecil, tapi juga tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal karena buat apa kita untung terlalu besar, tapi hasil yang kita dapatkan juga dikit, karena yang beli juga sedikit. Gitu, ya. Jadi harganya itu harus pas. Yang keenam dan ketujuh ini berkaitan. Pelayanannya harus prima dan harus konsisten. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kamu biasa memberi porsi yang banyak, ya pertahankan itu. Karena mungkin ada beberapa pelanggan kamu yang kembali karena itu. Kan ada misalnya dari mulut-mulut, makannya di sana aja, porsinya banyak gini. Pasti ada yang bilang kayak gitu. Nah, itu harus konsisten, gitu ya. Nah, selanjutnya, setelah kita udah dapat ide, kita sudah melihat peluang. Nah, kita harus mempersiapkan apa saja sumber daya yang akan kita gunakan atau butuhkan dalam melakukan proses produksi awal. Ya, produksi awal kita harus melis. Ya. Dan dari sumber daya tersebut ada 4 faktor ya yang mempengaruhi bagaimana sebuah produksi makanan itu bisa terjadi. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Kalau faktor produksi alam nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Saya sebutkan dulu gitu ya biar kita fokus, sama-sama fokus. Jadi yang pertama adalah faktor produksi alam, yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga adalah faktor produksi modal, dan yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan. Keempat aspek sumber daya ini sangat terkait, sangat berhubungan, sehingga kalau salah satu faktornya saja tidak ada ya, atau tidak baik, tentu akan mempengaruhi faktor yang lain. Nah, apa aja sih isi faktor-faktornya? Kita bongkar satu-satu. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Apa sih faktor produksi alam? Intinya adalah segala sesuatu yang tersedia di alam itu bisa dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Nah, itu dinamakan sebagai faktor produksi alam. Contohnya apa aja faktor produksinya? Yang pertama, misalnya air. Air itu faktor produksi alam, ya bisa dipakai untuk mencuci piring gitu kayak. Lalu untuk pengolahan dalam mengolah makanan, mungkin makanan-makanan berkuah, mereka butuh air. Gitu. Atau misalnya makanan goreng pun butuh air ya tadi untuk mencucinya. Dan juga untuk minum. Gitu. Itu hal simpel tapi jangan sampai dilupakan. Lalu yang kedua adalah tanah. Tanahnya udah bukan dalam artian tanah yang sebongkah tanah seperti itu, tapi tanah untuk lokasi usaha atau mungkin lebih tepatnya dibilang tempat ya. Nah, sama saja gitu. Lalu yang ketiga iklim dan udara. Nah, ini penting. Karena gini, simpelnya kamu jualan di Gunung Bromo misalnya atau Gunung Semeru. Di sana kan dingin. Kalau kamu jual misalnya es dawet, ya tentu peluang lakunya akan lebih kecil dibandingkan kamu misalnya jualan sekuteng ya yang anget-anget gitu kan ya atau minuman-minuman khas internasional yang lain yang tapi yang hangat. Nah, itu contohnya bahwa iklim dan udara itu berpengaruh gitu. Dan itu bisa kita manfaatkan ya. Dan yang terakhir dan paling penting adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan ya. Kalau tumbuh-tumbuhan itu faktor nabati ya. Kalau hewan itu ya hewani.
Itu untuk bahan makanannya yang akan kita pergunakan untuk usaha kita nanti. Tadi yang pertama faktor produksi alam. Yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja. Sesuai namanya, faktor produksi tenaga kerja berarti kita berfokus kepada karyawan yang kita miliki. Ya, karyawan manusia, ya manusia ya. Karyawan yang kita miliki. Dan faktor produksi tenaga kerja ini ada dua jenis. Ya. Ada tenaga kerja jasmani dan ada tenaga kerja rohani. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau tenaga kerja jasmani berarti dia akan lebih banyak menggunakan kekuatan fisik. Fisiknya yang dipakai, kemampuan fisiknya yang digunakan. Nah, nantinya tenaga kerja jasmani bisa dibagi jadi 3 lagi. Ya, yang pertama ada terdidik, yang kedua ada terlatih, dan yang ketiga tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Oke, gini, pelan-pelan ya. Jadi kalau tenaga kerja yang terdidik berarti dia punya keterampilan yang memang harus melalui pendidikan. Contohnya apa? Chef. Chef itu mereka ada pendidikannya sendiri, nggak bisa sembarangan orang gitu ya. Kalau sudah level tinggi, nggak bisa sembarangan orang, wah dia jago masak gitu, nggak bisa. Tapi ada pendidikannya sendiri untuk menjadi chef. Gitu. Lalu yang kedua terlatih. Nah kalau terlatih melalui proses latihan. Ya, kalau tadi kan yang terdidik itu chefnya, terlatih biasanya tukang masak. Nah beda tuh, chef dan tukang masak itu berbeda. Kalau chef biasanya di hotel-hotel gitu ya. Kalau tukang masak kayak misalnya kamu sendiri suka masak, terus buat makanan, buat restoran, kamu jadi yang masak. Nah kamu namanya tukang masak. Gitu. Beda ya. Lalu yang ketiga adalah tidak terlatih dan tidak terdidik. Nah, kalau ini cukup benar-benar fisiknya aja yang dipakai. Gitu. Misalnya buruhnya atau orang-orang yang membawa barang, nah itu berarti dia tidak perlu pendidikan atau tidak perlu pendidikan khusus serta tidak perlu latihan tersendiri. Gitu. Nah itu yang jasmani. Kalau yang rohani berarti dia lebih banyak menggunakan kemampuan intelektualnya. Contohnya manajer restoran, manajer hotel. Nah, itu berarti tenaga kerja rohani. Ya. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu faktor produksi modal. Nah, kalau ini agak panjang. Karena nanti dibedakan, modal itu ada banyak. Kalau yang sudah belajar di ekonomi, mungkin akan lebih, akan lebih familiar dengan istilah-istilahnya ya. Tapi kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, kalau, nah ini sudah saya bold sendiri ya, kalau berdasarkan wujudnya, modal itu bisa dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama ada modal barang, atau bahasa Inggrisnya adalah capital goods. Sesuai namanya, berarti modal ini berupa barang yang nantinya bisa kamu gunakan untuk proses produksi. Apa aja tuh Pak? Misal, kamu punya meja dan kursi, itu bisa dipakai sebagai modal barang. Atau kamu sudah punya panci dan penggorengan sebelumnya, itu juga modal barang. Ya. Yang kedua adalah modal uang, money capital. Kalau modal uang, sesuai namanya ya berarti dia berupa uang. Bisa berupa uang tunai, bisa berupa simpanan bank atau saham, tapi itu masih benar-benar berupa uang. Walaupun nantinya tentu akan diubah juga menjadi modal barang. Gitu. Bisa barang apa aja kan. Nah, selanjutnya kalau tadi berdasarkan wujud. Yang selanjutnya adalah menurut fungsi. Nah, kalau menurut fungsinya ada dua juga. Jadi nanti ada dua semua ya. Yang penting jangan tukar, itu aja. Kalau menurut fungsinya, modal bisa dibedakan jadi dua. Ada modal perorangan, ada modal masyarakat. Jadi sebenarnya nama-namanya ini sudah sesuai sama definisinya, gitu ya. Kalau modal perorangan berarti atau nama lainnya adalah private capital, berarti modalnya itu hanya dari satu orang pemilik. Modal yang menjadi sumber pendapatannya itu ya bagi pemiliknya aja. Gitu. Misalnya dari tabungan si pemilik atau hasil usaha yang lain yang dipakai buat modal usaha baru, nah itu namanya modal
perorangan. Sementara kalau modal masyarakat berarti adalah modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum. Nah, jadi melibatkan masyarakat gitu. Kayak misalnya jalan masuk ke lokasi usaha. Contoh misalnya kamu buka usaha warung makan di tempat yang ramai dengan yang sepi itu pasti berbeda. Dan itu menjadi modal masyarakat tersendiri. Tuh, kalau kamu bukanya di pinggir jalan tentu akan lebih ramai, orang akan lebih banyak melihat, sehingga harapannya orang akan lebih banyak mampir. Nah, itu contoh dari modal masyarakat. Lalu selanjutnya, ada menurut sifat. Kalau menurut sifat, modal bisa dibedakan jadi dua. Ada modal tetap, fixed capital, dan modal lancar atau variable capital. Bedanya adalah kalau modal tetap ya berarti dia bisa digunakan beberapa kali atau berkali-kali. Contohnya apa? Tempat kita jualan, satu. Atau alat produksinya, panci tadi penggorengan, itu bisa dipakai terus-menerus. Gitu. Sementara kalau modal lancar atau variable capital, itu barang atau alat yang hanya bisa dipakai satu kali. Jadi begitu satu kali proses produksi kelar, ya modalnya udah nggak ada. Gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya bahan makanannya itu sendiri, gitu. Terus kertas kwitansi, ya. Itu contohnya kayak gitu. Karena kan kalau kamu buat makanan, misalnya bahannya daging sapi, begitu daging sapinya kejual, ya modal kita kan harus cari lagi, harus beli lagi. Nah, itu namanya modal lancar kayak gitu, ya. Lalu yang selanjutnya ada menurut bentuk. Kalau menurut bentuk ada modal nyata atau konkret dan modal tidak. Ini salah nih. Bukan variabel capital ya, tapi abstrak. Nah, saya perbaiki dulu ya. Abstrak. Jadi modal nyata itu barang modal yang memang kelihatan, kita bisa lihat. Contohnya tadi peralatan memasak, bahan baku yang ingin diolah, ini itu artinya modal nyata karena bisa kita lihat langsung. Sementara kalau modal tidak nyata berarti kita nggak bisa lihat, tapi itu sangat menunjang. Contoh keahlian seseorang itu modal. Orang bisa bikin takoyaki yang enak itu modal. Atau misalnya kita sebelumnya udah buka usaha warung makan Padang. Tuh, terus orang-orang percaya karena masakan kita enak. Terus kita, wah pengen buka warung yang baru lah, buka warung masakan Jepang misalnya. Orang pasti kalau tahu yang masaknya sama, tentu dia akan tertarik untuk mencoba. Wah kira-kira apakah masakannya akan sama juga enaknya? Nah itu namanya kepercayaan. Yang belum tentu setiap orang punya. Tapi kalau kita udah dapatkan, insya Allah usaha kita akan lebih lancar gitu ya. Itu contohnya kayak gitu. Dan yang terakhir, yaitu menurut sumbernya ada modal sendiri dan modal pinjaman. Kalau modal sendiri ya berarti dari sendiri. Modalnya udah ada, uangnya udah ada. Sementara kalau modal pinjaman, berarti kita harus meminjam ke pihak lain. Ya, misalnya dari koperasi atau dari bank ya yang biasanya meminjamkan kredit untuk UMKM itu bisa. Gitu ya. Dan yang keempat, nah, tadi kan ada 4 ya, ada faktor produksi alam, ada faktor produksi tenaga kerja, ada faktor produksi modal, dan ada faktor produksi kewirausahaan. Ngomongin wirausahawan lebih tepatnya, tentu seorang wirausahawan atau wirausahawati gitu ya, harus memiliki beberapa keahlian, setidaknya 3. Ada managerial skill atau keahlian memimpin, lalu ada technological skill atau keahlian teknologi, dan organization skill atau keahlian organisasi. Pak, ini mau bikin rumah makanannya repot banget. Bukan repot, tapi lebih ke bagaimana kamu tahu dari proses merencanakannya pun kamu sudah harus bisa merencanakan dengan baik. Karena seperti saya bilang pernah di video sebelumnya bahwa kegagalan merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Itu saya lupa juga quotes dari siapa. Kalau kamu tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Nah,
Keahlian memimpin sendiri itu tentang bagaimana seseorang itu bisa memimpin sebuah usahanya. Buat apa? Agar usahanya bisa berjalan dengan baik. Tidak semua orang itu terlahir dengan keahlian memimpin yang baik. Dan kalau kamu punya keahlian memimpin yang baik, nah itu akan menjadi modal yang sangat bagus untuk menjadi wirausaha. Lalu yang kedua, tadi keahlian teknologi, dia bersifat teknis, ekonomis. Kalau kita ahli teknologi, ya contoh kayak misalnya kita ngerti masukin usaha kita ke ojek online, itu jadi salah satu faktor yang mungkin bisa membantu dalam memperlaris warung kita. Dan keahlian organisasi. Nah ini bagaimana kita mengatur usaha kita, baik di dalam usaha kita sendiri ataupun di luar yang berkaitan dengan usaha kita. Keluar kemana Pak? Misalnya ke produsen bahan baku ya, atau ke pembeli. Nah itu organisasinya harus baik. Bagaimana kita mempengaruhi orang untuk membeli, itu juga termasuk ke faktor produksi kewirausahaan gitu ya. Lalu untuk membina karakter kewirausahaan sendiri tadi, nah ini sering berlibat nih jadinya nih. Itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu membuat program kerja yang jelas dan tepat. Nah, jelas dan tepat, jadi nggak boleh sembarangan. Gitu. Yang kedua, adanya pengorganisasian dan pengawasan yang ketat terhadap faktor produksi. Jadi jangan sering karena sudah merasa makanannya laku, makanannya banyak yang beli, akhirnya terkadang abai atau kelewat tuh pengawasan terhadap faktor produksi. Kayak misalnya tiba-tiba nemu makanan yang kok rasanya jadi asam, oh ternyata ada yang lupa masukin garam. Nah, itu contoh kayak gitu. Sesukses apapun kita tetap harus melakukan quality control terhadap usaha kita. Dan yang ketiga adalah memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai. Nah, ini juga penting. Karena yang kita pekerjakan adalah manusia. Manusia tentu punya kebutuhannya masing-masing. Kalau kita mampu memberikan mereka jaminan bahwa kebutuhan mereka kita penuhi, tentu mereka akan fokus kerja membantu kita. Gitu ya. Ini yang sering diabaikan juga. Jadi untuk membina jiwa wirausaha itu tadi ada 3 yang penting ya. Nah, tadi kita sudah bahas faktor-faktor produksinya. Tapi langkah awal kita udah bikin rencananya panjang-panjang. Tapi langkah awal sebelum kita mulai itu kita harus menentukan yang namanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar kita mau jual ke siapa nih? Kita harus lakukan riset terlebih dahulu karena seorang wirausahawan makanan internasional itu harus pandai menciptakan inovasi menu makanan ini sering typo dari tadi ini. Inovasi menu makanan dan minuman yang sesuai dengan segmen konsumen. Kita harus cari tahu dulu bagaimana kita menentukan segmentasi pasar. Kita lihat ya. Jadi ada 2 faktor utama yang bisa kita manfaatkan untuk kita menentukan segmentasi pasar tadi. Yang pertama adalah lokasi usaha. Lokasi usaha sangat penting, karena kalau lokasinya kita salah milih, ya tentu sulit untuk usaha kita bisa sukses. Contoh, saya pernah nonton vlognya Next Carlos, dia makan bukan restoran, tapi makanan Jepang pinggir jalan di daerah Jakarta Selatan. Namanya apa ya? Sopongiro atau apa gitu. Ya, itulah. Nah, apakah boleh usaha makanan Jepang? Kan kita pasti kalau dengar makanan Jepang itu identiknya dengan sushi, sashimi, takoyaki, dan lain-lain yang dijual di restoran yang cukup mewah. Tapi apakah boleh kita membuat lokasi usaha seperti itu? Boleh. Karena kita sasar segmentasinya adalah orang-orang di sekitar sana yang mungkin suka makanan Jepang gitu ya, kayak dan yang umum-umum kayak mungkin teriyaki gitu, atau apalagi contoh menunya waktu itu ya saya lupa nih, yang digoreng itu apa tuh, katsu. Nah itu kan cukup umum di masyarakat. Tapi nah ini berkaitan juga sama faktor yang kedua, yaitu harga jual produk.
kita harus tahu, kita nggak bisa menyamakan karena kita yang kita sasar adalah makanan pinggir jalan atau orang-orang yang ada di sekitar situ. Tentu kalau kita jual dengan harga sama kayak di mall, orang bakal mikir lagi. Karena orang beranggapan gini, kalau di mall itu mereka akan menganggap wajar jika lebih mahal karena ada fasilitas tambahan, kenyamanan yang diberikan. Tentu akan berbeda dibandingkan dengan makan di pinggir jalan. Sehingga biasanya kalau harga jual produknya akan dilihat apakah murah atau enggak. Gitu. Kalau saya nggak salah itu kisaran yang si Next Carlos makan itu 20 ribuan lah. Nah, itu cukup terjangkau untuk makanan pinggir jalan dengan rasa yang sama gitu ya. Tentu itu sudah cukup relevan. Gitu. Itu contohnya kayak gitu. Dalam kita menentukan segmentasi pasar. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita membuat proposal dari usaha makanan internasional kita. Buat apa sih proposal ini? Karena siapa tahu ada nanti investor yang akan membantu usaha kita. Itu yang sering tidak terpikirkan oleh kebanyakan wirausahawan pemula. Jadi dianggap modal itu harus dari dirinya sendiri. Nah, padahal kan tidak ya tadi ya. Modal itu bisa macam-macam jenisnya. Dan siapa tahu setelah orang melihat proposal kita, dia tertarik, dia berinvestasi ke usaha yang akan kita buat. Ah, kira-kira isinya apa aja? Yang pertama, visi dan misi. Tidak harus secara tertulis baku seperti organisasi-organisasi resmi. Tapi setidaknya kita tahu apa yang mau kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Itu satu. Yang pertama ya. Jadi yang pertama ada visi dan misi. Lalu yang kedua tujuan. Tujuannya kita mau ngapain sini? Mau nyari duit, tidak sesimpel itu. Tujuannya apakah misalnya karena ini makanan internasional, terus kamu ingin jual makanan Polandia misalnya, ya tujuannya berarti mempopulerkan makanan Polandia. Itu bisa gitu. Lalu maksudnya dari kegiatan usahanya apa? Maksudnya itu dalam artian maksudnya kamu membuat usaha ini itu apa? Nah, itu bisa dijelaskan di situ. Lalu yang keempat, profil usaha makanan internasional. Profilnya kamu jelaskan secara singkat. Misal, nama rumah makannya apa? Kayak tadi misalnya yang di Sinex Carlos makan tadi ada restoran Sopongiro. Nah, namanya Sopongiro itu berarti. Terus tempatnya di mana? Misalnya kalau yang saya ingat tadi si Sopongiro itu di dekat halte MRT di Jakarta Selatan lah, saya lupa lokasi pastinya gitu. Nah, itu tulis. Lalu apa saja yang dijual? Nah, menunya kalau perlu kamu cantumkan di situ. Misalnya apakah ada chicken katsu, beef teriyaki, ya, dan lain-lainnya itu bisa dicantumkan di situ. Itu setidaknya dari orang melihat profil usaha kamu bisa menggambarkan nantinya kamu ingin membuat apa, gitu ya. Lalu yang kelima, strategi pasar. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan bagaimana kita mencari segmentasi pasar, segmenting. Lalu kita menargetkan siapa? Kita mau nargetin siapa nih? Apakah kita mau nargetin anak sekolah? Atau orang yang baru pulang kerja, atau misalnya restoran keluarga. Nah, itu tentu kita lihat lagi. Dan yang ketiga, yaitu positioning. Itu kita ingin memposisikan usaha kita seperti apa. Itu juga penting. Dan yang keenam, yaitu analisis SWOT. Nah, SWOT udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, nanti bisa dilihat ya, saya akan coba cantumkan di kanan atas tentang analisis SWOT ini. Lalu yang terakhir adalah proses produksinya kira-kira akan seperti apa. Kita gambarkan secara bayangan kita dulu. Atau apakah proses produksinya nantinya misalnya beli bahannya mingguan atau beli bahannya per berapa hari, gitu. Itu ada semua di situ. Oke, saya rasa untuk perencanaan ini saya cukupkan sampai sini. Semoga sudah cukup jelas dari materi yang sudah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Jika ada saran dan kritik juga boleh tuliskan di kolom komentar juga. Siapa tahu itu bisa menjadi kritik yang membangun dalam perkembangan channel ini. Di video selanjutnya kita akan belajar bersama tentang penerapan sistem produksi makanan internasional. Nah, ini agak panjang juga, mungkin nantinya akan saya buat dalam 2 video yang berbeda atau 2 video yang berhubungan dan berkesinambungan. Gitu.
Sekian, maaf jika ada salah kata. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.